Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 163. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 163. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, Lisa siang itu datang ke perusahaan milik keluarga Andi dan ternyata Lisa sedikit khawatir jika nantinya Andi sudah tidak ada waktu lagi untuk mengurusi perusahaan milik mereka. Rupanya Andi memahami dengan kekhawatiran Lisa itu sehingga saat itu Andi menjelaskan kepada Lisa bahwa dirinya akan meluangkan waktunya untuk mengurusi perusahaan milik mereka itu. Rupanya beberapa anak buah Andi cukup memahami hubungan Andi dan Lisa, sehingga mereka tampaknya berusaha membiasakan diri dengan kehadiran Lisa di tempat itu. Apalagi Lisa adalah wanita yang cukup ramah kepada semua orang sehingga membuat mereka juga sangat menyukai Lisa. Dan rupanya Lisa juga menyukai anak buah Andi dan tidak menyimpan rasa cemburu kepada para wanita di tempat itu yang merupakan sekretaris Andi karena usia para wanita itu justru di atas usia Andi dengan rentang yang cukup jauh. Kali ini banyak hal yang dibicarakan Andi dan Lisa. Dan ketika mereka tengah asik mengobrol, tiba-tiba datang Pak Billy. Dan ketika Pak Billy melihat Lisa ada di ruangan itu, Pak Billy terlihat tersenyum dan memahami itu semua. Dan ketika Pak Billy datang, kini seluruh anak buah Andi tampak tertunduk dan begitu segan terhadap Pak Billy. Ya, hal itu salah satu penyebabnya adalah nama Pak Billy yang begitu banyak dikenal orang sebagai pengusaha nasional yang namanya sudah terkenal di mana-mana, bahkan beberapa perusahaan Pak Billy juga ada di beberapa negara di benua biru. Wah, ada Lisa nih. Selamat siang, Lis. Nah gitu dong, Lis. Sering-seringlah main kesini, Lis, kalau kamu pas gak sibuk. Oh ya, kalian sudah kenalan apa belum dengan Lisa? Tanya Pak Billy pada staf Andi yang ada di ruangan itu. Sudah, Pak, jawab mereka serempak. Pak Billy kemudian masuk ke ruangan Andi dan kemudian meminta Andi dan Lisa masuk ke ruangan itu setelah sebelumnya Andi berada di ruangan para stafnya. Rupanya Andi merasa tidak enak pada para stafnya jika harus berada di dalam ruangan berdua hanya dengan Lisa. Ada apa ya, kok Andi disuruh masuk? Tanya Andi kepada Pak Billy. Sini An, ayah mau ngobrol sama kamu. Lisa suruh kesinian, kata Pak Billy kepada Andi. Andi kemudian mengajak Lisa untuk turut ke ruangan itu. Maaf Lis, ini aku mau bicara sama Andi dan ini aku pikir untuk kebaikan Andi juga kok, kata Pak Billy yang terlihat begitu menghangatkan situasi saat itu. Beginian, ini ayah kan beberapa hari mau ke luar negerian. Jadi tolong Andi bantu urusan ayah. Nanti orang-orang kepercayaan ayah beberapa orang akan membantu kamuan. Jadi Andi jangan takut karena segala sesuatunya telah ada yang membantu urusan ini. Bahkan operasional perusahaan juga sudah rapi dan segala sesuatunya akan berjalan dengan semestinya. Di sini ayah cuma berharap Andi dapat belajar lebih banyak dan Andi coba belajar memegang kendali atas perusahaan ini. Ayah yakin kok Andi bisa. Dan mengenai perusahaanmu dengan Lisa,
Ayah tidak apa-apa kamu mengurusinya karena memang itu menjadi kewajiban kamuan. Pokoknya ya ayah berharap bagaimana saja cara Andi mengatur waktunya saja. Terus ayah berharap begini Lis. Kedepannya silahkan Andi berimbang mengatur perusahaan kalian dengan perusahaan ini. Tapi saat ayah keluar negeri tolong Lisa memahami masalah ini ya Lis. Mungkin Andi akan bisa ke perusahaan kalian tapi mungkin lebih fokus ke sini ya Lis. Mendengar apa yang dikatakan Pak Billy itu wajah Lisa tampak memerah apalagi Pak Billy menyebut dirinya ayah dengan Lisa. Sungguh ini adalah hal yang tak terpikirkan oleh Lisa. Ia tidak apa-apa kok Om. Nanti yang di sana biar Lisa yang mengurusi Om, kata Lisa. Hari ini Lisa dan Andi kemudian jam 4 sore telah keluar dari perusahaan ini. Dan sepertinya para satpam di perusahaan ini sudah mulai mengenal Andi apalagi ketika Andi keluar bersama dengan Pak Billy. Semua orang tampak begitu menghormati Andi dan Pak Billy. Pak Billy kemudian memanggil kepala satpam dan memberitahukan tentang Andi kepada mereka. Inilah langkah Pak Billy supaya Andi bisa diterima secara luas di perusahaan ini. Hari ini Andi kemudian pulang ke rumahnya dengan diantar oleh sopir pribadinya. Jam setengah 6 sore Andi baru sampai di rumahnya dan beberapa penghuni rumah kos Andi tampak keheranan dengan tampilan Andi hari ini. Hari ini Andi diantarkan oleh seorang sopir pribadi dengan mobil yang begitu mewah. Saat itu Fatma yang melihat Andi kemudian berkata, "Wah Mas Andi pindah kerja kok hebat banget. Mas punya sopir pribadi segala Mas." "Iya nih Fat. Mas Andi diantar sopir kantor soalnya mobil itu gak ada yang makai jadi deh mobil itu buat antar aku," kata Andi sambil tersenyum. "Iya sih Mas. Cuma kok agak aneh saja soalnya itu kan mobil kelas direksi Mas. Gak mungkin staf biasa kok naik mobil seperti itu," kata Fatma yang merasa agak aneh dengan kejadian itu. Andi yang tak ingin memperpanjang masalah kemudian masuk ke kamarnya. Dan jam 7 malam Andi pun segera keluar dari kamarnya. Rupanya di ruang tengah kini hampir semua penghuni kos terlihat telah ada di sana. Bahkan Dian yang merupakan sepupu Rita kini telah datang juga di rumah itu. Dan rupanya kini ada bisik-bisik di antara mereka. Oh pantas Andi berubah drastis. Soalnya Andi punya pacar direktur. Rupanya bisik-bisik beberapa temannya itu tadi sempat terdengar oleh Irwan yang malam itu juga ikut nimbrung dengan kawan-kawannya di ruang tengah rumah kos milik Andi. Dan setelah Andi datang kini Irwan kemudian berkata kepada Andi, "Wah sekarang kerja enaknya berangkat dan pulang kerja diantar sopir pribadian. Nih tadi teman-teman pada heranan," kata Wawan kepada Andi. Wawan walaupun sebenarnya sudah tahu dengan jati diri Andi rupanya malam itu pura-pura tidak tahu di depan teman-temannya satu kos. "Lagi rezekiku saja kok mobilnya lagi tidak dipakai terus supirnya tinggal satu arah sama aku. Makanya berangkat dan pergi bisa bareng deh," kata Andi kepada teman-temannya. "Bu Lisa kapan Mas main kesini lagi Mas?" kata Dian yang saat itu telah duduk di samping Rita. "Wah aku belum tahu ya Yan. Soalnya Lisa terkadang sibuk. Kalau udah gitu mau ganggu juga kan tidak enak Yan," kata Andi kepada Dian. "Iya Mas. Namanya juga direktur pasti banyak kesibukan ya Mas." "Ya begitulah Yan." Dan ketika Andi dan tengah mengobrol dengan teman-temannya tiba-tiba handphone milik Andi berdering. "Malam Mas," terdengar suara dari handphone yang kini dipegang Andi. Dan saat itu Andi langsung mengenali kalau itu adalah suara Lisa. Wah baru juga diomongin kok tahu-tahu orangnya sudah telepon. Kayak ada ikatan batin saja ya. "Iya malam Lis.
Lagi apa nih Lis? Kok tumben-tumbenan jam segini telepon aku? Kata Andi di telepon. Kini beberapa teman Andi termasuk Dian kemudian berkata di dalam hatinya. Kok aneh ya, ini baru diomongin tahu-tahu langsung menghubungi. Kayak ada kontak batin aja nih dia sama Mas Andi. Wah kayaknya jodoh deh, batin mereka. Enggak mas, cuma ini tadi mama bilang kapan Andi ada waktu tolong ke rumah. Ini mas, mama sama papa pingin Mas Andi sekali-kali makan bersama di rumah ini. Kamu ngomong apa Lis sama orang tuamu? Kata Andi. Maksudnya Lisa ngomong apa bagaimana ya mas? Kata Lisa. Iya Lis, Mas Andi cuma kaget saja kok tiba-tiba disuruh ke rumah. Kata Andi yang sepertinya sedikit segan dengan ajakan itu. Ternyata Andi masih sungkan dengan keluarga Lisa. Terserah mas. Kalau gak ada waktu juga gak usah datang gak apa-apa. Saat itu Andi kemudian menjadi paham ternyata Lisa kesal dengan jawabannya itu. Mas Andi cuma sungkan dan malu sama keluarga Mulis. Itulah sebagian percakapan Andi dan Lisa. Dan setelah beberapa menit mereka berbicara akhirnya telepon itu ditutup. Fatma yang melihat dari dekat perubahan mimik wajah Andi kemudian berkata, wah yang mau ketemu calon mertua kok wajahnya sampai pucat gitu ya? Mendengar kata-kata dari Fatma itu kini semua teman-teman Andi tak dapat menahan tawanya. Namun Rita kemudian ikut menimpali dengan candaan. Ya kayak cinta monyet aja nih. Suasana malam itu tambah cair oleh canda tawa mereka. Sementara Andi saat ini hanya diam dan tidak menanggapi candaan dari temannya. Rupanya Andi saat ini dilanda nervous bertemu dengan calon mertuanya yaitu orang tua dari Lisa. Irwan yang ada di tempat itu kemudian berkata sebentaran. Aku mau bicara sebentar sama Andi. Kata Wawan dan menarik tangan Andi menuju ruang tamu yang memang saat itu tidak ada orang. Karena semua orang sedang berkumpul di ruang tengah. Ada apa Wan? Beginian, kalau kamu harap pahaman. Kamu ini siapa dan Lisa itu siapa? Aku yakin semua akan baik-baik saja An. Siapa sih orang yang tidak mau menjadi istrimu? Rugi besar bagi Lisa dan keluarganya jika menolak Muan. Selain kaya raya kamu adalah orang yang begitu baik. Coba saja kamu memulai menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Lisa. Kata Wawan saat itu memberikan semangat kepada Andi. Kamu yakin Wan? Tanya Andi kepada Wawan yang saat itu sedang duduk di sofa. Iya An, aku 1000% yakin. Sudah sana kamu hubungi Lisa bilang kamu besok malam akan ke rumah Lisa An, kata Wawan sambil menepuk pundak sahabatnya itu. Yakinan? Kamu harus yakin tak ada pria yang lebih cocok untuk Lisa selain kamu An. Rupanya dengan penyemangat dari Wawan itu pun Andi masih belum begitu yakin berani ke rumah Lisa. Andi kemudian merenung sejenak, lalu Andi mulai berpikir ya mungkin ini hanya masalah jodoh. Atau bukan, kalau jodoh pasti semua akan dipermudah. Dan jika Lisa memang bukan jodohku maka Lisa akan hilang dari genggamanku walaupun segala cara aku lakukan. Dan dengan pemikiran seperti itu Andi kemudian memutuskan kalau besok sore akan ke rumah Lisa. Dan saat ini akan menghubungi Lisa. Andi kemudian menghubungi Lisa namun ternyata tidak diangkat oleh Lisa. Andi kemudian memberikan informasi kepada Lisa melalui aplikasi perpesanan yaitu WhatsApp. Dan 10 menit kemudian handphone Andi pun kemudian berdering. Ternyata orang yang menghubunginya saat ini tak lain adalah Lisa. Mas Andi besok sore mau ke rumahku ya mas? Jam berapa mas? Kata Lisa berusaha meyakinkan kalau Andi memang besok akan datang ke rumahnya. Iya Lis, besok malam jam 7 malam deh aku usahakan sampai ke rumahmu. Kata Andi kepada Lisa.
"Ya udah mas, kalau begitu biar Lisa bilang sama papa dan mamaku ya mas," kata Lisa dan kemudian menutup telepon. Ternyata kedua orang tua Lisa begitu menyukai informasi yang didapati dari Lisa itu. Apalagi mereka telah banyak mendapat informasi tentang Andi yang begitu menarik bagi mereka. Sementara itu Andi kemudian kembali ke ruang tengah dengan perasaan yang lebih baik dan lebih tenang. Kali ini Andi kemudian meneruskan berbincang-bincang dengan teman-temannya. Beberapa teman Andi yang belum mengetahui jati diri Andi kini begitu heran. Kok bisa-bisanya Lisa, wanita karir dengan jabatan yang begitu tinggi, tetapi wanita itu begitu menyukai Andi, yang bagi mereka Andi adalah seorang pria biasa. Bahkan mereka juga menjadi ragu apakah keluarga Lisa akan memperbolehkan anak gadisnya itu berhubungan lebih jauh dengan Andi. Walaupun Andi menurut mereka begitu baik, namun kebaikan saja tidaklah cukup untuk mendapatkan seseorang seperti Lisa. Malam ini Rita kemudian bertanya kepada Andi, "Mas, ceritain dong mas, bagaimana kok mas Andi bisa kenal dengan Bu Lisa?" "Wah panjang nih Rit, kalau aku ceritakan. Waktu itu Mas Andi dalam perjalanan memakai motor, terus Mas Andi mengalami kecelakaan." Andi kemudian menceritakan kejadian yang dulu dialaminya itu kepada teman-temannya. Dan mereka pun kemudian tersenyum. "Wah, kecelakaan membawa berkah tuh mas," kata Fatma. Itulah keseruan di rumah Andi dan mereka malam itu berbincang sampai pukul setengah 10 malam. Kini malam telah berganti pagi, dan hari ini Andi jam 9 pagi baru sampai ke kantornya. Hari ini Andi bermaksud hendak berkunjung ke salah satu perusahaan miliknya. Pagi ini Andi minta diantarkan oleh sopir pribadinya. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini Andi menaiki sebuah mobil biasa. Bukan mobil mewah yang biasanya dipakai. Sopir pribadinya itu pun terlihat heran dengan permintaan Andi. Kali ini Andi meminta beberapa orang staf perusahaan itu untuk ikut serta bersamanya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 163. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.